Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani, mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Serang, Pokjar, Cikokol. Saya mahasiswa semester 8 program studi S1 PGSD. Di video kali ini saya akan mensimulasikan siklus 1 saya untuk memenuhi tugas PKP atau pemantapan kemampuan profesional. Saya akan mempelajari materi atau menjelaskan materi tentang peristiwa alam atau bencana alam. Ini saya akan membahas untuk kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran Ibu mulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu minta semuanya tenang ya. Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, Rizka. Rizka kenapa tidak masuk hari ini? Oke, sakit. Siapa lagi yang gak masuk? Oh, gak ada, Rizka aja ya. Oke. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu peristiwa alam atau bencana alam? Ayo, siapa yang tahu? Bencana alam atau peristiwa alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi manusia atau makhluk hidup. Betul. Di materi kali ini atau hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa alam atau bencana alam. Apa saja contoh-contohnya? Siapa yang tahu contoh peristiwa alam atau bencana alam? Ayo, banyak sekali. Contohnya banjir, terus tanah longsor, terus gunung meletus, ya, tsunami atau gempa bumi, ya, banyak ya. Kita bahas satu bencana alam dulu, yaitu banjir. Apa penyebabnya banjir? Ayo, siapa yang tahu? Ya, buang sampah sembarangan. Terus, ya betul, penggundulan hutan. Terus apa lagi? Nah, terus juga kalian pernah nggak lihat di TV atau nonton TV ada rumah-rumah yang tinggal di pinggiran sungai, di pinggiran kali? Nah, itu tidak boleh. Nah, itu salah satu penyebab banjir. Juga curah hujan yang tinggi, terus hujannya panjang, terus beberapa jam, itu bisa penyebab banjir juga. Betul, terjadinya tsunami juga termasuk penyebabnya banjir. Bisa juga misalkan ada tsunami datang, nah semuanya kena banjir. Misalkan di kota mana tuh, Aceh, ya kan, tsunami terkena banjir semuanya gitu. Paham ya kalian semua? Paham. Nah, dilanjut. Nah, banjir ini bisa berdampak apa saja? Yo, siapa yang tahu? Setiap bencana pasti menimbulkan kerugian di wilayah yang terkena bencana. Begitu pula ketika bencana banjir melanda. Ibu akan menjelaskan dampak-dampaknya, dampak-dampak banjir di lingkungan hidup atau di lingkungan kita. Pertama, menyebarkan berbagai bibit penyakit. Ya, tahu kan kalian kalau misalkan banjir, ada warganya yang terendam banjir di rumahnya beberapa meter. Nah, itu bisa menyebabkan demam, sakit kulit. Nah, itu termasuk penyebaran bibit penyakit. Yang kedua, kehilangan harta benda. Ada yang harta bendanya hanyut terbawa banjir. Nah, itu. Yang ketiga, ladang tanaman, lahan pertanian yang rusak. Ada tanam pertanian apa aja yang rusak? Misalkan padi, tanaman padi, singkong, itu kalau terendam banjir bisa rusak. Nah, itu penyebabnya, dampaknya. Yang kelima, fasilitas umum, sarana prasarana yang rusak. Itu. Yang keenam, jarang air karena sudah terkontaminasi banjir. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Alhamdulillah paham ya semuanya. Ya, yang ketiga, Ibu akan menjelaskan contoh-contoh mengantisipasi terhadap peristiwa atau terhadap bencana alam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengantisipasi banjir. Gimana caranya? Gimana caranya agar banjir tidak terjadi atau tidak terjadi lagi? Ayo, siapa yang tahu? Salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Di sini siapa yang
tidak membuang sampah sembarangan. Semoga semuanya ya murid-murid ibu jangan membuang sampah sembarangan. Nah, bagus sekali. Nah, yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai karena itu dilarang banget ya. Jangan membuang sampah di sungai. Siapa di sini yang rumahnya dekat sungai? Nah, itu jangan ya, jangan buang sampah ke sungai ya. Ya, baik. Nah, yang ketiga, membersihkan saluran air. Nah, di sini kalau misalkan di rumahnya atau di lingkungannya ada saluran air, itu kita sering membersihkan saluran air atau bergotong royong kepada warganya untuk membersihkan saluran air. Kalau misalkan ada yang nyangkut-nyangkut sampah atau banyak berkumpulan sampah di gotnya itu, nah kita harus membersihkan itu saluran air supaya tidak banjir ya. Ya, itu saja materi yang ibu sampaikan. Nah, ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk hari esok, yaitu kalian cari koran atau majalah yang ada bencana alamnya atau peristiwa alamnya. Ibu bagi 3 kelompok, masing-masing 6 orang. Kalian diskusikan sama teman kalian, cari bencana alam itu satu, apa penyebabnya terjadinya bencana alam, kedua dampak terjadinya bencana alam, yang ketiga cara mengatasi atau mengantisipasi supaya tidak terjadi bencana alam lagi. Bebas ya, mau bencana alam banjir atau yang lain seperti gunung meletus, gempa bumi, atau apa yang lainnya, angin puting beliung. Nah, bebas ya, terserah kalian. Nah, itu tugasnya dikumpulkan. Besok bertemu lagi dengan ibu. Mau ditanyakan? Alhamdulillah jelas semua ya pelajaran hari ini ya. Itu saja materi yang bisa ibu sampaikan. Ibu harap kalian semua bisa paham dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau lihat